Rakyat Iran secara resmi menantang gertakan rezim. Meskipun ada ancaman menakutkan tentang penindasan brutal dan perintah tembak di tempat dari pasukan keamanan yang paranoid, rakyat Iran tetap membanjiri jalanan untuk merayakan festival api kuno. Bagi rezim yang sedang runtuh, ini adalah situasi yang menakutkan karena mereka khawatir perayaan nasional ini diam-diam menjadi pemicu revolusi besar yang tak terbendung. Itulah sebabnya, sejak perang dimulai, rezim itu tiap hari mengirim pesan teks serupa ke rakyat Iran. Jika kalian turun ke jalan, pukulannya akan lebih keras dari bulan Januari saat rezim membunuh puluhan ribu rakyat hanya karena protes. Rezim tidak ingin peristiwa Januari terulang saat jutaan orang menuntut pergantian rezim, sehingga pasukan IRGC dan Basij mendirikan pos pemeriksaan keamanan di seluruh negeri. Bahkan seorang wanita Iran mengatakan kepada BBC bahwa dia terlalu takut untuk mengenakan pakaian berwarna-warni, karena itu mungkin membuat petugas keamanan kesal. Begitulah takutnya rezim tersebut. Mereka melarang orang memakai warna cerah. Tadi malam adalah salah satu malam paling berbahaya menurut rezim. Itu adalah Chaharsanbe Suri, yaitu festival api di Iran, sebuah tradisi Persia yang sudah lama di mana orang-orang Iran turun ke jalan, menari, bernyanyi, dan merayakan. Rezim sangat tegas, melarang siapapun keluar rumah. Mereka khawatir perayaan ini bisa berkembang seperti peristiwa Januari. Kalau kalian ingat, protes bulan Januari awalnya bukan tentang pergantian rezim. Protes itu tentang kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat karena korupsi dalam sistem. Tapi dengan sangat cepat, itu berubah menjadi revolusi nasional yang ingin mengganti rezim. Nah, itulah yang sangat tidak diinginkan oleh rezim Islam. Itulah mengapa mereka memperingatkan masyarakat agar tidak turun ke jalan. Namun meski sudah diperingatkan, orang-orang tetap melakukannya. Lihat saja. Ini terjadi di seluruh negeri. Dan faktanya, di Teheran, kami melihat beberapa kerumunan terbesar yang pernah kami lihat sejak Januari. Lihat saja. Satu hal yang ingin saya catat, kami tidak memiliki banyak rekaman dari Iran karena pembatasan internet yang semakin ketat dalam beberapa hari terakhir. Rezim juga menindak orang-orang yang menjual akses internet tanpa filter yang merupakan layanan berisiko. Selain itu, layanan ini juga mahal dan disediakan oleh anak muda Iran yang paham teknologi. Karena penindakan ini, kebanyakan orang di dalam Iran tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Itu berarti kita tidak bisa melihat video-video dan kita terbatas pada informasi yang keluar. Tapi apa yang kita lihat sangat mengkhawatirkan. Tadi malam, laporan menunjukkan bahwa bentrokan antara pasukan keamanan dan warga yang merayakan di Teheran terjadi di alun-alun utama. Ada juga suara tembakan. Silakan dengarkan. Saya tidak tahu maksud Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Apa yang saya lakukan, maafkan saya. Dalam klip ini, perekam berkata, "Saya pikir mereka menembak seseorang." Lalu terdengar suara mirip tembakan di latar belakang. Inilah yang selama ini telah diperingatkan oleh pasukan keamanan. Kepala polisi Iran sendiri sebenarnya tampil di TV nasional setiap malam sejak perang dimulai dan mengatakan kepada masyarakat bahwa pasukan keamanan sudah siap menembak. Artinya mereka tidak takut untuk menembak. Sekarang ada harapan, terutama bagi orang-orang di luar Iran, bahwa festival api ini bisa menjadi hari pertama dari gerakan protes baru seperti yang terjadi pada bulan Januari. Tapi sayangnya, dari apa yang kita lihat, saya rasa itu tidak akan terjadi. Terutama belum sekarang, karena pasukan keamanan terlalu kuat mengendalikan negara. Orang-orang terlalu takut untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Namun fakta, mereka tetap keluar meski ada ancaman, pos pemeriksaan, dan pesan teks menyampaikan sesuatu pada kita. Jika protes benar-benar dimulai, kami akan menjadi yang pertama memberi kalian kabar terbaru. Jadi pastikan untuk tekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Yang kita lihat adalah pasukan drone Israel mengejar anggota rezim dan khususnya pasukan keamanan di jalanan. Karena hal ini, kita melihat pasukan keamanan mulai sedikit goyah, tapi keadaannya tidak separah yang digambarkan sebagian orang di media sosial.
Kami melihat klip drone menyerang pasukan keamanan saat membuat pos pemeriksaan. Karena itu, beberapa pos dipindahkan ke bawah jembatan untuk menghindari serangan. Beberapa orang tidur di jalan. Mereka langsung melarikan diri begitu mendengar suara drone. Tapi kita harus ingat teman-teman, pasukan Basit saja jumlahnya sekitar 300 hingga 600 ribu orang. Jadi saya bukan mengatakan bahwa 2-4 pasukan keamanan yang tewas akibat serangan drone Israel ini tidak berdampak. Tapi kita tetap harus ingat bahwa aparat keamanan internal Iran itu sangat besar. Dan itu berarti rakyat Iran yang memang wajar takut untuk mulai melakukan protes, meskipun kita melihat apa yang terjadi di jalanan. Kemarin kita juga membahas pembunuhan Ali Larazani, pemimpin de facto Iran. Setelah saya membuat video itu, kita menerima komentar resmi pertama dari pemerintah Iran usai pemimpin mereka wafat. Berikut pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, silakan dengarkan. Ali Hashim mewawancarai Menteri Luar Negeri Iran. Abbas Araghchi menegaskan pembunuhan pejabat keamanan utama negaranya, Ali Larijani, tak akan melemahkan pemerintah Iran. Saya tidak tahu mengapa orang Amerika dan Israel masih belum memahami hal ini. Republik Islam Iran memiliki struktur politik yang kuat dengan lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan sosial yang sudah mapan. Kehadiran atau ketidakhadiran satu individu saja tidak mempengaruhi struktur tersebut. Tentu, setiap individu berpengaruh dan punya peran masing-masing. Ada yang lebih baik, lebih buruk, atau kurang. Yang terpenting, sistem politik di Iran adalah struktur yang sangat kokoh. Sekarang, meskipun Menteri Luar Negeri Iran tidak mau mengakuinya, pembunuhan itu memiliki dampak tertentu di dalam Iran. Maksud saya, ini memengaruhi kepemimpinan tertinggi. Kami menerima beberapa laporan belum terkonfirmasi. Penting disampaikan karena tidak hanya Iran yang menyebarkan informasi salah, tetapi juga pihak yang tidak suka rezim. Kami ingin berhati-hati dari sisi itu. Beberapa laporan menyebutkan Presiden Iran memberitahu rekan asingnya, termasuk pemimpin Turki dan Rusia, bahwa ia tak memiliki wewenang di Iran. Intinya, dia bilang tidak punya kepemimpinan atau kendali atas sistem itu. Singkatnya, dia menyerahkan ke dunia bahwa tak ada yang berubah jika dia disingkirkan karena memang tak punya kekuasaan. Ini sudah pernah kami sebutkan sebelumnya. Dia sebenarnya tidak memiliki banyak kekuasaan dalam sistem saat ini. Karena bahkan sebelum perang ini dimulai, bahkan sebelum perang 12 hari tahun lalu, kami sudah tahu. Orang ini, Presiden Iran, adalah salah satu moderat dalam rezim tersebut yang sudah diketahui bahkan sebelum semuanya dimulai. Saya tahu kita sedang melihat kampanye media yang seolah menyebut siapapun yang dibunuh adalah moderat. Padahal seringkali itu tidak benar. Media sering memberi label pada banyak pemimpin Iran setelah mereka terbunuh. Padahal presiden justru salah satu yang moderat di rezim itu. Dan, tebak apa? Karena itu, kita melihat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan semacam daftar buronan, di mana mereka menawarkan $10 juta kepada siapa saja yang bersedia memberikan informasi tentang para pemimpin Iran. Dan Presiden Iran sebenarnya tidak ada dalam daftar buronan itu, karena Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tidak menganggapnya sebagai salah satu target operasi ini. Dan saya rasa kecil kemungkinan bahkan Israel akan mengejarnya. Sekarang, tentu saja, jika kita tahu semua ini, Anda mungkin bisa berasumsi bahwa para pemimpin Iran juga mengetahuinya. Dan itulah sebabnya, meskipun dia adalah presiden terpilih, omong-omong, dia tidak memiliki kekuasaan sebesar itu. Sekarang kita punya pembaruan dari Laksamana Brad Cooper dari Komando Pusat. Biasanya ia memberi pembaruan ini setiap beberapa hari dan kami tunjukkan ke kalian. Hari ini kami agak terlambat karena baru keluar kemarin. Berikut pembaruan lengkap darinya. Hai, saya Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat Ayasera, ingin memberi pembaruan Operasi Epic Fury. Pertama, saya ingin mengenang dan menghormati para prajurit kita yang gugur dan telah memberikan pengorbanan tertinggi dalam insiden pesawat pengisian bahan bakar KC-135 minggu lalu. Kami selalu mengenang dan mendoakan keluarga, teman, dan rekan mereka. Pengabdian dan dedikasi mereka menguatkan tekad kami. Selama 16 hari, kami telah melancarkan tembakan luar biasa jauh ke dalam wilayah Iran. Jumat lalu, pasukan AS Rekad melancarkan serangan presisi berskala besar di Pulau Kark, menghancurkan lebih dari 90 target militer Iran, termasuk bunker penyimpanan ranjau laut dan rudal serta infrastruktur militer lainnya. Hingga kini, penerbang Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Korps Marinir telah melakukan lebih dari 6.000 penerbangan tempur bersama, menunjukkan kemampuan tak tertandingi kekuatan gabungan Amerika dalam mempertahankan superioritas udara di atas Iran. Kami terus berfokus pada tujuan militer kami. Tujuan ini sudah jelas dan mencakup menghilangkan ancaman rudal balistik,
drone, dan ancaman laut Iran. Bertahan dengan menyerang peluncur dan mencegat rudal atau drone adalah satu hal, tetapi menghancurkan seluruh perangkat produksinya adalah hal berbeda. Kami sedang melakukannya hari ini. Kami sudah membicarakannya secara konsep. Inilah seperti apa kenyataannya. Izinkan saya menunjukkan untuk pertama kali beberapa contoh bagaimana kami membongkar basis industri pertahanan Iran guna mencegah ancaman di wilayah ini ke depannya. Ini adalah foto tanggal 1 Maret fasilitas penyimpanan drone laut dekat Selat Hormuz. Ini lokasi yang sama, 8 hari setelahnya, sudah hancur total. Ini adalah foto pabrik produksi drone serang di Teheran pada 5 Maret. Inilah pabrik yang sama, 6 hari setelah serangan udara besar-besaran Amerika Serikat. Dan terakhir, depot militer Yazdi yang terlihat di sini bulan lalu. 8 bangunan ini adalah bagian dari infrastruktur komando rudal IRGC dan digunakan untuk memproduksi torpedo ringan dan berat. Sekarang, inilah depot militer yang sama minggu lalu, atau sisa-sisanya. Serangan Amerika Serikat dan mitranya berjalan sesuai rencana mereka. Dengan tujuan militer yang sangat jelas untuk menghilangkan kemampuan Iran memproyeksikan kekuatan pada Amerika dan negara tetangga. Kami juga fokus melumpuhkan ancaman Iran selama puluhan tahun terhadap kelancaran perdagangan di Selat Hormuz. Dengan kekuatan udara, darat, dan maritim, kami telah menghancurkan lebih dari 100 kapal angkatan laut Iran dan ini belum berakhir. Kami akan terus melemahkan dengan cepat kemampuan Iran mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz dan sekitarnya. Kemajuan kami tetap stabil, dan kami tetap waspada terhadap musuh. Sekilas pemikiran tentang Iran. Selama 2 minggu terakhir, mereka telah melancarkan serangan ke Oman, Arab Saudi, Israel, Yordania, Siprus, Turki, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Kuwait, dan Bahrain. Di tiap negara ini, mereka sengaja menyerang warga sipil tak bersalah. Mereka telah melakukan ini lebih dari 300 kali, menunjukkan sifat asli mereka sebagai pemimpin teror global. Beberapa hari terakhir, rezim Iran melakukan serangan sembrono ke lingkungan sipil di Tel Aviv dengan bom curah, jenis amunisi yang tidak pandang bulu. Kami bergabung dengan negara-negara di seluruh kawasan dalam mengecam agresi ini, dan kami berdiri bahu-membahu dengan mitra kami untuk memperkuat pertahanan kami sendiri. Singkatnya, saya akan menegaskan kembali apa yang sudah saya katakan sebelumnya. Kapabilitas Iran semakin menurun seiring dengan terus meningkatnya kapabilitas dan keunggulan kita. Terakhir, saya ingin membahas 50.000 warga Amerika luar biasa yang bertugas di kawasan ini untuk menjalankan misi penting. Sudah lama saya meyakini bahwa setiap keberhasilan yang kita raih selalu dimulai dan diakhiri oleh orang-orang kita. Hari ini saya ingin mengapresiasi pahlawan tanpa tanda jasa kita, para pendukung yang memungkinkan pasukan gabungan Amerika melepaskan daya tembak dahsyat ini. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tidak ada militer lain di dunia yang menjalankan logistik seperti militer Amerika Serikat, dan tim kita kini berada di puncak kemampuan. Mereka mengelola jaringan distribusi ribuan mil untuk memastikan amunisi, bahan bakar, dan perlengkapan tiba tepat waktu di garis depan. Terima kasih kepada seluruh personel pendukung dan ahli logistik. Tetap semangat bekerja. Kepada seluruh tim operasi Epic Fury, terus berjuang, tetap teguh, dan raih kemenangan. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati.